Sah, selalu ada hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Adinda Negara dan saya adalah pegiat bahasa yang sedang mempelajari 6 bahasa. 네, 안녕하세요. 저는 자카르타에 살고 있는 28살 아딘다라고 합니다. 반갑습니다. 미나상 konnichiwa, hajimemashite. Watashi no namae wa Adinda Negara desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Hola a todos, buenas tardes. Yo soy Adinda Negara, yo vengo de Jakarta, un placer de conocerle. Hi guys, I'm Syifa Adinda Negara and I'm 28 years old and today I'm so honored and thank you so much for inviting me today. It's me Syifa Adinda Negara, sa Kota Roksi fi Jakarta, fi tarikh 17 min Maret sanat 1999. Thank you so much, syukran kathiran. Mau tahu lebih lanjut tentang saya? Yuk kita saksikan terus Sah sampai selesai dan akan kami serahkan ke Ko Denis. Bismillah, Masya Allah, tepuk tangan, barakallah. Itu tadi 6 bahasa ya? Betul. Ya? Apa aja tadi? Pertama Korea, terus yang konnichiwa itu Jepang. Tadi ada Arabnya, betul. Inggris tadi udah jelas, yeah. Terus Spanyol juga ya? Betul. Dan terus Indonesia. Alhamdulillah, 6 bahasa. Buat jadi polyglot itu, saya langsung sambil ya Mirisa, ini kita ambil hikmah dari beliau, Kak Adinda, Masya Allah keren banget, 6 bahasa. Untuk disebut polyglot itu sebetulnya berapa bahasa Kak? Sebenarnya mungkin 3 bahasa atau lebih. Oh, minimal 3 ya? 3 ya. Biasanya tapi mungkin 5 bahasa sih. Masya Allah. Yang paling pertama kuasain selain Indonesia sama Inggris, terus bahasa apa duluan? Arab kok. Oh, justru Arab dulu? Iya, justru Kenapa Arab. Karena di sekolah kah, pesantren kah? Atau? Betul, kebetulan waktu SMP itu belajar bahasa Arab. Oh, sebelumnya itu setelah Inggris TPA dulu. TPA, baru TPA, masuk SMP-nya masuk pesantren dan di situ alhamdulillah bilingual, nggak boleh ngomong bahasa Indonesia sama sekali kok kebetulan. Jadi full Inggris sama Arab seperti itu. Selama 3 tahun. Habis Arab berarti terus? Habis Arab sebenarnya beli buku bahasa Jepang waktu itu dibawa ke pesantren. Jadi sebenarnya sama belajar bahasa Arab, belajar bahasa Jepang juga. Dan pas SMA bilang ke orang tua, "Mah, sepertinya pengen belajar bahasa Jepang lebih lanjut." Akhirnya masuk ke SMA yang ada bahasa Jepangnya. Jadi setelah Arab bahasa Jepang. Alhamdulillah. Baru Korea, terakhir kayaknya Spanyol. Betul. Enggak, pemilihan bahasa-bahasanya itu alasannya karena apa? Kenapa ada pengen Jepangnya, Koreanya, Spanyolnya kenapa? Baik. Untuk Jepangnya kebetulan waktu pesantren itu dulu ada Mr. Kajiro Shiojiri, kedubes Jepang. Datang ke pesantren. Dan ngapain beliau? Beliau waktu itu sharing tentang kemajuan Jepang dan keutamaan belajar bahasa Jepang waktu itu. Dan kebetulan di pesantren itu dulu belum ada bahasa Jepang sama sekali. Sampai sekarang sih belum ada kok. Tapi waktu itu setelah melihat dan tidak mengerti sama sekali apa yang beliau sampaikan kecuali setelah diterjemahkan. Oh, dia pakai translator, Betul. Saya melihat, wah ternyata kalau tidak ada translator kita tidak bisa mengerti sama sekali apa yang beliau katakan sama sekali dari awal sampai habis dan juga tidak bisa menserap apa ilmu yang beliau sampaikan tanpa translator dan saat itu wah keren banget ya translatornya gitu bisa bahasa Jepang dan akhirnya tertarik untuk belajar bahasa Jepang. Translatornya anak pesantren situ juga atau? Bukan, ya dari dubesnya sendiri. Lahir tahun? 1997. 97. Pertama kali belajar bahasa asing selain Inggris, Indonesia dan Arab itu berarti di SMP tadi? Di SMP, betul. SMP. Berarti sekarang udah berapa tahun belajarnya? Dari SMP. Dari 2008 ya sekitar. Sekarang 2025 udah 17 tahun. 17 tahun betul. 6, Masya Allah. 6. Negaranya udah dikunjungin belum semuanya satu-satu? Wah, Masya Allah, belum semuanya. Doain ya kayak targetnya apa yang paling dekat nih? Jepang sih sepertinya. Jepang ya? Jepang, iya. Kebetulan ke Korea terus bolak-balik udah lebih dari 7-6 kali kayaknya. Korea mah udah sering. Udah sering. Udah jadi hatam lah ya. Betul, udah hatam. Wah kayaknya harus Jepang nih next insya Allah. Spanyol udah? Belum, Spanyol juga. Oke, berarti yang udah dikuasain bahasanya yang tapi belum dikunjungin Jepang sama dan Spanyol. Istilah tadi tamu kita sebelumnya juga orang Jepang tuh, Mas. Iya, betul. Tadi sempat latihan nggak? Betul, sempat latihan, sempat ngobrol juga. Alhamdulillah. Yang dirasa justru sulit banget. Justru bahasa apa yang dirasa? Yang sulit banget itu sebenarnya kok saya belajar 9 bahasa. Jadi sebelum bisa 9 bahasa ada apa lagi yang 3? Ada Perancis, Jerman dan Rusia. Waduh. Dan kenapa 3 ini akhirnya tidak lanjut lagi? Sebenarnya bukan tidak lanjut sih, kok lebih ke karena bahasa itu adalah bagaimana caranya kita bisa terus praktek dan teman prakteknya sudah tidak ada. Teman prakteknya gitu, ya kebetulan. Salah satunya wafat. Oh, rajiun. Salah satunya wafat untuk teman yang praktek bahasa Rusia dulu waktu kuliah gitu kok. Dan jadi menurut saya bahasa yang tersulit itu selama saya belajar itu Rusia. Rusia ya? Itu susah kok. Jadi selagi ya kalau praktek sama orang mereka natif ya, orang natif berarti. Iya betul. Ada jadi natif. Iya salah pun kalau
bahasa itu sebetulnya asal berani ngomong kan ya. Betul, asal berani. Atau terutama kalau udah tinggal di sana, nanti kalau salah juga pasti masalahnya kan ada yang benerin. Iya, gitu ya. betul kok. Masya Jadi Allah. nggak perlu harus sama persis grammarnya atau Iya. gitu. Dan orangnya tuh seneng ketika ngeliat, "Gila, ini orang asing kok bisa bahasa gua ya." Betul. Maka pasti dia akan tertarik ngedengerinnya, tertarik juga untuk ngajarin dan ngebenerinnya. Betul Masya Allah. sekali kok. Terus metode belajarnya Kak Dinda itu gimana? Apa lebih banyakan lebih seneng dengerin atau nonton subtitle film atau baca buku? Oke, jadi metode yang pertama kali itu lebih ke mendengarkan sih. Dengerin. Ngedengerin. Dengerinnya apa? Kayak percakapan di film gitu, cari film-film yang ada terjemahan Indonesia. Betul, betul kok. Jadi cari-cari temen yang film yang ada terjemahannya dan praktek ke teman-teman yang saya ceritakan tadi, ada teman-teman kan dari banyak bahasa sastra nih. Iya. Gitu. Jadi cari Oh, karena satu-satu sudah teman. lingkungannya udah orang pegiat bahasa semua Betul ya. Kirain teh sengaja nyari misalkan di medsos, cari orang sana asli khusus aja untuk diajak ngobrol Oh, gitu. itu ada juga yang Spanyol. Ada gitu? Iya, itu yang Spanyol karena nggak ada sastra Spanyol waktu itu. Jadi nyari Oke. di medsos, ada ketemu teman dari Venezuela, itu guru pertama saya Oh, bahasa Venezuela Spanyol. bahasanya Bahasa Spanyol. Spanyol kayak yang di Spanyol. Spanyol kayak di Madrid Spanyol. sana, Barcelona Betul, sama. betul. Cuma aksen-aksennya kan mungkin ada yang beda-beda gitu. Oke, Tapi jadi buat iya. ngobrol. Dia apa? Ini ngapain orang Indonesia ngechat saya gitu? Iya betul, kebetulan waktu itu ketemunya di salah satu platform media sosial dan saya bilang dengan bahasa Spanyol, hola gitu. Saya pengen kenalan dan saya sedang belajar bahasa Spanyol waktu itu. Terus kata beliau, oh boleh nih kamu, iya betul tadi kata aku, penasaran kenapa orang Indonesia belajar bahasa Spanyol dan saya bilang saya suka Real Madrid kok. Kebetulan suka klub bola, salah satu Taunya klub bola. dianya Barca. Jadi gelut Untungnya, yang ada. Iya, AC Milan gitu ternyata. Oh, bisa Iya, orang Italia. plot twist ya, Ya iya Allah. betul. Alhamdulillah. Akhirnya minta ajarin karena saya pengen banget nih, cita-citanya pengen ke Madrid gitu kok. Mereka nyakir pernah sempat ke Indo nggak atau apa gitu? Belum ya. sempet, ya. Jadi sampai Terus sekarang. sempat collab sama orang asing bikin konten bahasa gitu? Oh sering kalau itu kok. Orang mana biasanya? Jepang biasanya, Jepang Korea. Orang Jepang yang ada di Indo. Orang Jepang yang ada di Indo, kalau Korea orang Korea yang ada di Indo atau waktu saya ke Korea gitu. Gitu, banyak ya? Banyak, jangan alhamdulillah. nyarinya di mana? Kalau orang Jepang yang di Indo? Iya. Oh biasanya reach out duluan kayak, hey collab yuk gitu. Pakai bahasa Oke, Jepang. Iya. oke. Terus kayak, Enggak, mereka biasa bukan berkeliaran ya, maksudnya banyaknya oh banyaknya di apa mana? di kampus atau di Oh iya di kampus juga waktu itu kalau bahasa Korea waktu itu ada kok, dan kalau bedainnya gimana dia orang Jepang asli taunya atau? kelihatan kalau Saya aja nanya kirain suami orang Korea. bukan. Jadi kebetulan kalau kita biasanya ya kok ya, kalau yang udah sering ke Korea dan ngeliat orang Korea bisa bedain kok mukanya beda gitu. Iya beda Chinese, Korean dan Jepang itu Gara-gara ada apa ya? Atau karena beda skincare-nya kan? oh beda segini ya, tapi iya. Masya Dan Allah. cara ngomongnya juga mirip-mirip seperti Betul ya. Nah, pemirsa, Masya Allah, masih banyak hikmah yang bisa kita ambil ya ketika akhirnya orang mau mempelajari bahasa-bahasa yang semua ciptaan Allah, jadi pintu kebesaran juga nanti ke depan, begitu banyak peluang bisa dibuka. Maka kita ambil hikmah lagi selanjutnya dari Kak Adinda Negara ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sah, selalu ada hikmah. anak-anak sekolah belajar sampai jam 7 malam, jam 8 malam dan tidak Oke, tutup sekolahnya, terus kelasnya. dilesin juga sama Betul. orang tuanya kadang Iya. segitunya ya. Iya, itu beneran sih kok. Jadi saya udah pernah ngalamin juga sampai jam 10 malam belajar di dalam kelas, dan itu nggak, kalau di Indonesia kan dibatasin Iya, iya, jamnya. Sah, selalu ada hikmah. Alhamdulillah, tadi kita udah belajar dari Kak Adinda Negara. Sekarang kita tanya-tanya lebih lanjut nih. Kalau yang tertarik yang di Korea nih, karena ini banyak ditonton orang. Betul. Udah gitu akhirnya pernah ngalamin ke sana. Kesananya waktu itu sengaja jalan-jalan budget sendiri atau ada yang ngajak kerjasama atau gimana? Terus berapa lama di sananya? Oke, jadi kebetulan alhamdulillah kok setiap kesana nggak pernah ngeluarin budget sama sekali. Iya. Alhamdulillah. Gimana gara-gara apa tuh? Gara-gara awalnya waktu itu masuk salah satu stasiun TV juga dan ngomong bahasa Korea waktu itu, dan akhirnya diundang oleh Korean Tourism Organization pertama kali banget ke Korea itu. Tahun berapa itu? 2018. Iya. paling pertamanya? Iya, paling pertama banget. Oke. 2018 diundang untuk mempromosikan halal tourism kebetulan kok. Jadi Pakai bahasa Korea. pakai bahasa di Korea sana. juga Di di sananya berarti masuk TV lagi juga? masuk enggak, kalau di sananya hanya diliput oleh media saja, media cetak. Oke, alhamdulillah. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Dan akhirnya ada sampai tadi 6-7 kali. Iya, betul. Yang kedua kalinya itu alhamdulillah dapat beasiswa juga kuliah di sana. Beasiswa? Iya, untuk vokasi. Oh,
Jadi tinggal di sana Iya, lama? tinggal di sana. Berapa 2 lama? semester setahun kurang lebih. Tinggal setahun? Iya, tinggal setahun di sana. Sama suami? Sendiri. Sendiri Belum nikah, waktu waktu itu? itu kita Belum, baru waktu nikah itu belum setahun yang nikah. lalu. Iya. Oke, Masya Allah. Iya. Gimana jadi orang-orang di sana tuh? Kan suka ada yang bilang sisi sisi gelap di balik mereka, ada yang mereka jadi idol juga karakternya ditentuin sampai akhirnya di sana juga banyak orang ngelihat misalkan fisik, kalau misalkan enggak nanti dibully, kalau menurutnya kata cantik, gitu-gitu ada tuh. Sebenarnya mungkin tiap sekolah beda-beda ya kok ya. Tapi Beda-beda, kalau di oke. sekolah aku alhamdulillah nggak ada yang seperti itu dan bahkan sering dengernya juga katanya kalau pakai hijab diliatin gitu, dirasisin. Tapi alhamdulillah nggak, bahkan kok sekolah aku bikin kantin, di kantinnya itu ada khusus yang muslim jadi halal semua makanannya. Iya, dan bahkan waktu kita puasa itu ada salah satu ruangan yang harusnya digunakan untuk mahasiswa-mahasiswa itu bisa memanaskan makanan itu diubah langsung total, nggak boleh masuk selain muslim untuk taraweh kok gitu, seperti itu. Masya Allah. Masya Allah, jadi benar-benar muslim friendly ya kebetulan kampus saya waktu itu, dan tidak ada apa Rasisme gitu ya. rasisme betul, atau yang kalau jelek nanti dibully seperti itu nggak ada Iya, sih. film doang Film tuh doang berarti ya. ya. Cuma ada satu loh kok yang benar-benar persis seperti di drama itu adalah Apa? disiplinnya mereka dan juga cara mereka belajar. Karena kalau kita di drama Korea itu kita suka nonton anak-anak sekolah belajar sampai jam 7 malam, jam 8 malam dan tidak tutup sekolahnya, terus kelasnya. dilesin juga sama Betul. orang tuanya kadang Iya. segitunya ya. Iya, itu beneran sih kok. Jadi saya udah pernah ngalamin juga sampai jam 10 malam belajar di dalam kelas, dan itu nggak, kalau di Indonesia kan dibatasin Iya, jamnya iya. ya. Kalau Islam kayak gimana di sana? Rame nggak? Susah nyari masjid? Oh, kebetulan ada masjid rayanya yang besar banget di Seoul. Jadi kebetulan waktu sholat Idul Adha, kebetulan itu satu subway isinya muslim semua kok, Masya Allah. Pakai gamis ya, kebanyakan putih. Kebanyakan dari mana tapi? Nggak dari Indonesia aja kan? Atau enggak. ada yang lebih banyak dari Indo di sana? Wah, kebanyakan bule malah kok. Iya, kebanyakan Muslim bule. muslim bule, iya. Asia ada, tapi tidak terlalu banyak. Ada muslim bule dan bahkan ada muslim Korea juga di sana. Ada ya? Iya, ketemu beberapa. waktu Muslim sholat. Korea tuh kebanyakan di sana yang laki-laki atau perempuan? Kebanyakan laki-laki kok. Laki-laki Iya, ya. setahu saya. Tapi saya juga ada teman muslim Korea yang perempuan juga, salah satunya. Kan nggak banyak ya, alhamdulillah. Keren nih, terus ya, alhamdulillah. Jadi banyak. Kau pernah kayak tahu ada orang yang dia sebetulnya arsitek, ahli banget. Terus akhirnya dengan keahliannya itu membuat namanya terdengar lah sampai luar. Cuman karena dia masalahnya nggak mau belajar bahasa, ya akhirnya ya sih gimana atuh sulit kerjasama kalau misalnya nggak bisa ngomong sama orangnya. Akhirnya mau nggak mau dia cari arsitek lain yang kualitasnya sebetulnya tidak sebagus dia, tapi dia bisa atau mau minimal untuk pakai bahasa si kliennya. Jadi memang ya dengan bisa bahasa itu peluang terbukanya banyak banget. Betul sekali kok. Jadi justru ada target pengen tetap di Indonesia atau justru ada cita-cita pengen tinggal menetap sampai lamanya di luar negeri? Sebenarnya insya Allah ada cita-cita, doain ya kok ya, semoga kemana? tercapai. Kalau nggak Korea, Jepang, atau pengen negara New Zealand sih kok. Gitu Iya, ya. insya Kalau Allah. kata yang udah-udah, justru Jepang yang bikin pengen balik lagi, bukan iya. Korea. Jadi yang paling sulit tadi Bahasa Rusia. justru yang paling gampang berarti apa? Paling gampang menurut saya Korea sih kok. Korea ya? Iya, Korea. Dia harus ada kayak waktu kau tinggal di Thailand kan kayak orang nanya, kamu mau makan apa? Kalau pakai Inggris kan seharusnya what do you want to eat kan sopannya. betul. Cuman kan kalau orang Thailand mah gitu ya. You want eat what gitu. Gimana dibalik ya? Iya, jadi nggak ada grammar, berantakan. Dan memang kayak bahasa Indonesia juga kan kadang nggak melulu pakai grammar. Mau makan apa lu gitu kan, campur ya. Betul. Di Korea harus ada susunannya mana kayak predikat dulu apa segala harus. Ada. Jadi kebetulan kalau di Korea itu kalau kita pakai SPOK, kalau Korea pakai SKOP. Jadi subjek dulu. Keterangannya di subjek baru iya, keterangan. keterangan. Objek predikat. Jadi Predikatnya malah di belakang. di belakang. Jadi contohnya misalnya kamu di kamar nasi makan gitu. Oh, kalau diartikan perkataannya. Kalau diartikan perkata dalam bahasa Indonesia ya kok. Jadi Kalau di Indonesia kan kamu makan nasi di kamar. Di kamar. Ya, kalau dalam bahasa Korea kamu di kamar nasi makan. Apa bahasa Koreanya berarti? Kamunya pakai yang formal atau yang formal. 당신은 방에서 밥을 먹어요. Oke, moko itu makan ya? Moko itu makan, betul. Ya, Iya. terus alhamdulillah. Pemirsa, masih banyak keseruan yang bisa kita bahas dari ahli bahasa ini supaya membuka peluang kita dan mengambil banyak hikmah. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sah, selalu ada hikmah. Ketika kita mempelajari bahasa, teman-teman harus banyak-banyak mendengarkan terlebih dahulu dan juga contohnya mendengarkan maupun melihat gitu. Oke. Seperti tulisannya dan juga mempelajari huruf-hurufnya.
bahasa selalu ada hikmah. Alhamdulillah kita akan ngambil hikmah lagi dari Kak Adinda Negara nih, Masya Allah. Kali ini kita pengen tanya nih, penasaran. Adinda, jadi emang sebetulnya cita-citanya tuh waktu awal kecil kebayang gitu pengen jadi ahli bahasa kayak begini? Atau dulu cita-citanya apa dan sekarang apa? Oke, jadi kalau cita-cita itu waktu SMP pernah Ya. pengen jadi diplomat kok, makanya pengen belajar banyak bahasa. Karena katanya syarat jadi diplomat adalah harus polyglot, belajar banyak bahasa. Iya dong, karena kalau nggak di sana juga repot Betul, ya. betul, harus bisa. Jadi sampai sekarang masih pengen jadi diplomat? Masih doain ya kok ya, Di semoga. Korea kalau bisa? Amin, 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 Oke, insya atau Allah. tadi di Jepang ya? Iya. Nah harapannya berarti ke depan gimana nih cita-cita target terdekat? Lagi ngerjain apa lah sekarang? Apakah masih kuliah kah? Atau lagi ada proyekan apakah? Dan harapannya ke depan gimana? Baik, jadi kebetulan proyek terdekatnya ini mau ke Korea dan akan collab dengan beberapa brand juga di sana. Dan sekarang targetnya adalah next pengen ke negara-negara yang insya Allah saya kuasai juga bahasanya. Udah berapa negara yang udah dikunjungin sih? Baru apa ya? Korea. Malaysia. Arab umrah udah ya? Iya, Arab belum pernah juga. Oh, Iya, umrah iya, nanti Arab belum umrah. juga. Ah, itu duluan deh. Iya, amin, amin, Umrah amin. dulu ya. Betul, betul, amin, amin, Terus? amin aku. Malai. Iya, Makau juga pernah. Macau. China, iya. Malah bahasa yang saya nggak bisa gitu, China. Iya ya. Mandarin belum? Mandarin belajar. belum. Bahasa Thailand? Lagi sih. Bahasa Thailand pernah belajar sedikit. Jadi Mandarin sama bahasa Thailand itu baru belajar dikit-dikit aja sih. Nah ini nih, kalau pengen minta Kak Dinda praktekin bahasa asing, yang tadi 6 bahasa, pesan-pesan buat pemirsa yang lagi nonton, tips belajar bahasa, terus sama artinya juga deh. Oke. Silakan, boleh dari bahasa apa dulu aja? Dari bahasa Indonesia ya. Iya dong, iya. Saya nggak ngerti deh. Baik teman-teman, jika teman-teman ingin mempelajari bahasa asing terutama, jangan lupa untuk yang pertama adalah familiar dengan bahasa tersebut. Tak kenal maka ta'aruf. Jadi ketika kita mempelajari bahasa, teman-teman harus banyak-banyak mendengarkan terlebih dahulu dan juga contohnya mendengarkan maupun melihat gitu. Oke. Seperti tulisannya dan juga mempelajari huruf-hurufnya. Masya Allah. Oke, next. Next, apa dulu gini dulu nih? Bahasa Arab. Arab dulu, ya. Fadol. أوكي. لابد لنا لأن نتعلم عن مهارة الاستماعية ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. Jadi ketika kita belajar bahasa itu kita harus mempelajari juga untuk listening, speaking dan juga writing itu jangan sampai lupa. Gitu. Keren. Next, bahasa apa lagi? Bahasa Spanyol? Espanol. Oke. Lo más importante es aprender la estructura del lenguaje. Jadi yang paling penting adalah mempelajari struktur bahasanya. Contohnya kalau Indonesia SPOK, bahasa Korea SKOP, bahasa Jepang juga SKOP dan setiap bahasa itu memang beda-beda. Terus bahasa Jepang? Jepang dulu. Hoshi anata ga gengo o shitoku shite iru bai, hoka no gengo o shitoku suru koto wa yori kantan ni noru deshou. Jadi ketika kita sudah mempelajari satu bahasa, maka itu akan mempermudah kita untuk mempelajari bahasa-bahasa lain seterusnya. Ya Allah. Terakhir Korea. Korea sama Inggris dulu. Korea sama Iya. Inggris. 언어는 제일 중요한 거 뭐냐면요. 그거 연습이에요. 왜냐면 연습하다 보면 뭐 말하거나 그러니까 그 연습하다 보면 잘할 것 같아요. 그거는 제일 중요한 것 같아요. Jadi kalau misalkan bahasa Korea itu yang paling penting, yang paling dasar adalah praktek ketika kita sudah belajar. Praktek. Yeah. Yes, sir. As I told before, when you learn new languages as me, like I am a glossopher, if you're a glossopher linguaholic like me, sir, the most important thing is to practice. Because practice makes perfect, and my teacher told me that, we have to practice a lot, especially when you find a new friends or friends a native speaker, you have to like practice, don't be afraid and don't be shy. Thank you so much. Terima kasih. Masya Allah, sudah 6 itu hadirin. Masya Allah ya, keren banget dan Alhamdulillah dari sekian banyak bahasa, semuanya Allah yang nyiptain. Dan juga walaupun memang Allah memilihnya untuk Al-Quran di bahasa Arab ya. Betul. Ini terutama bagi kalian yang muslim, silakan tentu harus bisa belajar bahasa Arab. Selain kita tahu, yang Koko tahu, belajar bahasa itu juga meningkatkan kecerdasan. Apalagi ada bentuk-bentuk tulisan yang berbeda. Dan selain itu juga tadi yang paling penting, membuka peluang. Niatkan untuk supaya jadi pahala, amal soleh, jariah, setiap hurufnya, setiap kali capeknya, lelahnya nggak akan ada yang sia-sia.
Masya Allah. Makasih banyak Masya Allah. Kak Dinda. Terima kasih banyak juga Alhamdulillah. Kak untuk Berarti hari ini. target insya Allah mudah-mudahan lancar main Amin. ke Jepang. Jangan lupa umroh segera, Amin, amin, insya bismillah. Allah, amin, amin. Terus juga mudah-mudahan nanti meskipun udah ke banyak negara, tetap yang tambah harumnya juga adalah Indonesianya dan Islamnya. Amin, insya Allah. Alhamdulillah. Barakallah. Makasih banyak pemirsa yang di rumah. Dan Kak Dinda, alhamdulillah kita akan ngambil hikmah lagi sebanyak-banyaknya. Selalu di program Sah, selalu ada hikmah dengan bintang-bintang tamu luar biasa selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Sah, selalu ada hikmah. Alhamdulillah.